Minasan konnichiwa, Musukashi Nihongo no Nasu desu. Baik, video kali ini kita melanjutkan materi buku Minano Nihongo ya, terakhir di bab ke-12. Sekarang kita masuk ke hari 21, bab yang ke-13 ya. Kemarin bab 12 kita sudah belajar mengenai kata sifat ya dalam bentuk lampau dan non lampau, positif negatif ya. Kemudian juga untuk membandingkan sesuatu, penggunaan yori dan nohoga itu jangan lupa dipelajari dan dikuasai. Kemudian satu lagi kita juga belajar paling ya, untuk bilang ichibang. Nah, kali ini di bab ke-13 kita akan mempelajari bagaimana cara menyatakan keinginan. Kemudian juga penggunaan partikel ni yang bermakna untuk ya sebagai tujuan. Satu lagi penggunaan dokoka dan nanika ya. Oke, kalau begitu langsung aja kita mulai. Yang pertama, pola kalimatnya adalah nani nani ga hoshi desu. Di sini penggunaan hoshi untuk menyatakan keinginan. Contoh kalimatnya, watashi wa kuruma ga hoshi desu. Kuruma artinya mobil, hoshi ini artinya ingin. Ya. Jadi watashi wa kuruma ga hoshi desu itu artinya saya ingin mobil. Nah, ketika kita menyatakan keinginan dalam bentuk benda, itu pakai hoshi ini. Ingin mobil, ingin handphone, ya, ingin apa aja, termasuk manusia juga bisa ya. Ingin pacar, ingin teman, ya, tomodachi ga hoshi desu. Partikel yang digunakan adalah ga ya untuk objek yang diinginkan. Jadi tolong diingat, penggunaan hoshi itu partikelnya ga, bukan o atau bukan partikel lainnya ya. Watashi wa kuruma ga hoshi desu. Watashi wa tomodachi ga hoshi desu. Watashi wa kareshi ga hoshi desu. Ya, ini penggunaan hoshi untuk menyatakan keinginan terhadap suatu benda. Nah, hoshi ini dia termasuk kata sifat i ya. Jadi kalau misalnya negatif ya, contohnya ditanya, kuruma ga hoshi desu ka? Apakah kamu pengen mobil? Nah, kalau misalnya enggak, saya enggak pengen, ya hoshi ini diubah ke bentuk negatif, ya sama seperti kata sifat i, yaitu akhiran i-nya diubah jadi kunai. Ya, hoshi kunai. Iye hoshi kunai desu. Enggak, saya enggak pengen. Jadi tolong diingat perubahannya ya, hoshi itu seperti kata sifat i, ya hoshi kunai atau hoshi kata kalau bentuk lampaunya. Selanjutnya, yang kedua, pola kalimat nani nani tai desu. Ini ekspresi untuk menyatakan keinginan terhadap sebuah kata kerja. Seperti ingin makan, ingin minum, dan seterusnya gitu ya. Contoh di sini, watashi wa sushi o tabetai desu. Sushi itu sushi ya. Tabetai itu dari kata tabemasu ya, diubah ke bentuk tai. Artinya, saya ingin makan sushi. Watashi wa sushi o tabetai desu. Nah, kata makan ini mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah belajar tabemas ya. Nah, untuk merubah ke bentuk ingin dari tabemas tinggal diganti tabetai aja. Ya, jadi masunya diganti dengan tai. Nanti kata kerja apa aja bisa diubah ke bentuk tai seperti ini. Misalnya kaimas menjadi kaitai, artinya ingin beli. Nomimas menjadi nomitai, ingin minum. Jadi semua kata kerja bisa diubah ke dalam bentuk tai ya untuk menyatakan keinginan. Misalnya ingin makan sushi, nah sushi ini sebagai objek itu bisa pakai o, bisa pakai ga. Jadi kalau di buku dua-duanya disebutkan ya. Sushi o tabetai desu boleh, sushi ga tabetai desu juga boleh. Oke, jadi tolong diingat ada dua ya. Untuk keinginan terhadap suatu benda pakai hoshi, tapi kalau kata kerja pakai bentuk tai seperti ini ya. Nah, untuk perubahannya tadi sudah saya jelaskan ya. Seperti bentuk mas ya. Ikimas, ikitai, mimas, mitai, shimas, shitai dan seterusnya. Sedikit catatan, untuk bentuk ingin ini biasanya tidak digunakan untuk menyatakan keinginan orang ketiga. Jadi kalau misalnya si A, si B, si C, atau dia ingin ini, itu kalimatnya tidak menggunakan hoshi atau tai ini. Nanti ada pola lain lagi yang digunakan. Kemudian bentuk hoshi dan tai ini juga biasanya tidak digunakan untuk menawarkan sesuatu. Ya, kalau misalnya ingin nawarin kopi, itu biasanya orang Jepang tidak akan bilang kohi ga hoshi desu ka? Atau kohi nomitai desu ka? Ya, lebih umum yang digunakan adalah ikaga desu ka atau do desu ka, sama satu lagi bentuk masenka ya, yang sudah kita pelajari juga sebelumnya. Kohi nomimasen ka, ya, kalau misalkan mau nawarin kopi, kamu mau minum kopi nggak? Gitu. Kohi o nomimasen ka atau kohi wa ikaga desu ka, kohi wa do desu ka. Itu lebih umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Meskipun kohi ga hoshi desu ka atau kohi nomitai desu ka itu secara pola kalimat nggak salah gitu ya. Tapi yang lebih umum digunakan itu yang menggunakan ikaga desu ka, do desu ka, atau nomimasen ka ini. Baik, selanjutnya kalimat yang ketiga, watashi wa furansu e ryori o narai ni ikimasu. Furansu, Prancis, ryori, masak,
Narai ini dari kata naraimas, belajar artinya kan. Ikimas, pergi. Nah, kalimat ini sebenarnya bisa dibagi jadi dua. Watashi wa furansue ikimas. Itu artinya kan saya pergi ke Prancis. Selama ini yang kita pelajari hanya itu saja gitu ya. Saya pergi ke Kyoto, saya pergi ke rumah teman. Watashi wa doko-dokoe ikimas. Nah, di sini kita latihan menambahkan tujuan. Tujuan untuk pergi ke Prancis itu apa? Ngapain kamu pergi ke Prancis? Ngapain kamu ke rumah teman? Ya. Misalnya ke Prancis tujuannya untuk belajar masak. Nah, belajar masak itu kan ryo naraimas. Nah, jadi dalam kalimat watashi wa furansue ikimas dimasukin kata belajar masak ryo naraimas itu gitu ya. Itu kan nggak bisa ryo naraimas gitu aja dimasukin gitu ya. Harus diubah polanya jadi seperti ini ya. Jadi ni ikimas. Ni di sini bisa berarti untuk kalau di bahasa Indonesia ya. Pergi untuk belajar masak. Jadi kata belajar atau naraimas ini yang digunakan adalah narainya aja. Ya, masnya tidak perlu disebutkan. Dari ryo naraimas menjadi ryo narai ni ikimas. Ya, ini bentuk kepala mas. Saya menyebutnya kepala mas. Jadi bentuk mas tapi masnya nggak disebutin. Narai ni ikimas. Nanti kalau misalnya kata kerjanya tabe mas menjadi tabe ni ikimas. Pergi untuk makan ya. Pergi untuk nonton mini ikimas ya. Nonton kan mimas menjadi mini ikimas. Egao mini ikimas misalnya. Ya, nanti sebelum ni ikimas ini tidak hanya kata kerja saja, kata benda juga bisa. Contohnya seperti ini. Misalnya Kobe kaimono ni ikimas. Nah, ini sebelum ni kan kata benda. Beda kalau kayak tadi di awal itu kan narai ni. Itu kan dari naraimas kata kerja. Kalau kaimono ini memang kata benda. Kobe kaimono ni ikimas. Saya pergi ke Kobe untuk belanja. Berikutnya, Nihon ryo tabe ni ikimas. Pergi untuk makan masakan Jepang. Satu lagi, Egao mini ikimas. Pergi untuk nonton film. Ya, jadi polanya seperti ini, tolong diingat. Bisa dua kemungkinan, kata kerja bentuk i atau yang kepala mas itu ya, masnya dihilangin. Satu lagi, kata benda. Umumnya memang ni ikimas ya, tapi selain ni ikimas nanti bisa juga ni kimas atau ni kairimas. Misalnya saya pulang untuk mengambil barang yang ketinggalan. Saya datang untuk menemui si A si B ya. Itu polanya ni ikimas, ni kimas, ni kairimas seperti ini. Oke, jadi itu tadi 3 pola kalimat yang kita pelajari di bab ke-13 ini ya. Berikutnya kita masuk ke reibung, contoh penggunaannya di dalam percakapan seperti apa. Misalnya yang nomor 1, ima nani ga ichiban hoshii desu ka? Oke, hoshi tadi ingin ya. Ichiban itu kan paling. Nani ga itu apa ya. Ima nani ga ichiban hoshii desu ka? Apa yang paling kamu inginkan sekarang? Misalnya jawabannya atarashi keitai ga hoshii desu. Keitai itu handphone, atarashi baru. Ya, jadi saya pengen handphone baru. Atarashi keitai ga hoshii desu. Ini yang pertama saya rasa mudah ya kalimatnya. Berikutnya yang kedua, Natsuyasumi wa doko e ikitai desu ka? Okinawa e ikitai desu. Natsuyasumi, libur musim panas. Doko e ikitai desu ka? Tadi ya, ikitai ingin pergi. Doko e kan kemana ya. Liburan musim panas kamu pengen pergi kemana? Okinawa e ikitai desu. Ingin pergi ke Okinawa. Dari ikimas menjadi ikitai ya, untuk menyatakan keinginan, ingin pergi. Selanjutnya yang ketiga, Kyou wa tsukaremashita kara nani mo shitaku nai desu. So desu ne, kyou no kaigi wa taihen deshita ne. Kyou wa tsukaremashita. Ya, tsukaremashita itu lelah, capek. Ya, karena hari ini saya capek. Nani mo shitaku nai desu. Nani mo shitaku nai. Shitaku nai dari kata shitai, aslinya sih dari shimas ya. Shimas berubah jadi shitai, ingin melakukan. Nah, ini negatif, tidak ingin melakukan. Shitaku nai. Ya, nani mo shitaku nai desu itu artinya nggak ingin melakukan apa-apa. Kyou wa tsukaremashita kara nani mo shitaku nai desu. Karena hari ini saya capek, jadi nggak mau ngapa-ngapain. So desu ne, kyou no kaigi wa taihen deshita ne. Taihen itu berat gitu ya. Mungkin tadi banyak yang harus dilakukan gitu ya. Dia ribet untuk ngurusin meeting itu gitu ya. Buat dia itu merupakan suatu hal yang berat. Makanya dia sampai kecapean. Kyou no kaigi wa taihen deshita ne. Berikutnya kalimat yang keempat, Shumatsu wa nani o shimasu ka? Shumatsu, weekend, akhir pekan. Nani o shimasu ka? Kamu mau ngapain ya? Dijawab, Kodomo to Kobe e fune o mini ikimasu. Oke, ini pola kalimat ni ikimasu tadi. Pergi untuk ngapain? Kodomo to bersama dengan anak. Kobe kan kota Kobe. Fune itu perahu. Mi itu dari kata mimas ya, melihat. Ikimasu kan pergi.
Jadi pada dasarnya weekend nanti dia pergi ke Kobe. Kobe ikimasu. Ya, kodomoto Kobe ikimasu. Pergi ke Kobe sama anak-anak. Tujuannya apa? Untuk melihat perahu. Ya, melihat perahu itu kan funeo mimas. Nah, jadi funeo mimas ini dimasukkan ke dalam kalimat tersebut ya. Jadi Kobe funeo mini ikimasu. Ya, funeo mimasnya yang digunakan hanya mi saja. Si masunya tidak perlu gitu ya. Ditambahkan partikel ni. Funeo mini ikimasu. Pergi ke Kobe bersama anak untuk melihat perahu. Baik, selanjutnya nomor 5. Nihon e nan no benkyou ni kimashita ka? Bijutsu no benkyou ni kimashita. Nihon e ke Jepang. Nan no benkyou ni kimashita ka? Kamu datang untuk belajar apa? Ya, nan no benkyou itu belajar apa? Ni kimashita, datang untuk. Ya, ini pakai ni kimas, bukan ni ikimas ya. Berarti posisinya dia itu sudah ada di Jepang. Kamu datang ke sini buat apa? Ya, tujuannya apa? Bijutsu no benkyou ni kimashita. Bijutsu itu artinya seni. Bijutsu no benkyou berarti belajar seni. Saya datang untuk belajar seni, gitu ya. Bijutsu no benkyou ni kimashita. Benkyou di sini kata benda yang digunakan. Ya, jadi langsung aja benkyou ni kimashita. Kalau kata kerjanya pergi ya benkyou ni ikimasu. Contoh berikutnya, Fuyu yasumi wa doko ka ikimashita ka? Hokkaido e ski ni ikimashita. Fuyu yasumi, liburan musim dingin. Doko ka ini artinya suatu tempat, ya, bukan mana ya. Doko itu kan mana, doko e kemana, doko de di mana. Doko ka itu suatu tempat, tidak mengandung makna mana. Jadi harus diingat, dia beda sendiri. Doko ka suatu tempat. Ikimasu pergi. Jadi maksud pertanyaannya ini, liburan musim dingin kemarin, apakah kamu pergi ke suatu tempat? Gitu ya. Dijawab, iya. Hokkaido e ski ni ikimashita. Iya, saya pergi ke Hokkaido untuk main ski. Ski ini maksudnya ski ya. Ski ni ikimashita, pergi main ski. Hokkaido e ke Hokkaido. Nah, di sini dijawab dulu ya. Hai dulu. Apakah kamu pergi ke satu tempat? Iya atau tidak? Ya, biasanya dalam ujian itu nanti ada. Ketika ditanya dokoka, jawaban yang tepat itu biasanya harus ada hai-nya atau iye-nya. Ya, karena apakah kamu pergi ke suatu tempat? Iya, tidak. Bukan nanya kamu pergi kemana. Kalau misalnya ditanya doko e ikimashita ka, nah, langsung kan jawabannya Hokkaido e ikimashita. Misalnya kalau pergi ke Hokkaido ya. Kalau ditanya doko e nggak perlu pakai hai atau iye. Tapi kalau ditanya dokoka, apakah kamu pergi ke suatu tempat? Iya, saya pergi. Atau tidak, saya nggak kemana-mana. Misalnya gitu ya. Nah, selain dokoka, ada lagi yang harus teman-teman hafal yaitu nanika. Ya, kalau dokoka itu suatu tempat, nanika itu artinya sesuatu. Nani itu artinya apa? Tapi nanika artinya sesuatu ya, tidak ada arti apanya, sesuatu. Contohnya seperti ini. Keiki o tabemashita kara nanika nomitai desu. Karena saya habis makan kue, saya jadi ingin minum sesuatu. Untuk partikel o-nya ini dia bisa digunakan, bisa tidak. Nanika nomitai desu bisa, nanika o nomitai desu juga tidak masalah. Kemudian untuk dokoka, seperti yang sebelumnya saya jelaskan ya, artinya suatu tempat. Nichiyoubi wa dokoka ikimashita ka? Hari Minggu kemarin, apakah kamu pergi ke suatu tempat? Ya, partikel e-nya pun bisa digunakan, bisa tidak. Dokoka e ikimashita ka? Bisa, dokoka ikimashita ka? Itu juga tidak masalah. Berikutnya di bagian percakapan, situasinya seperti ini. Yamada-san dia makan siang bersama dengan Mira-san. Si percakapannya seperti ini. Pertama, Yamada-san bilang, Mo 12 desu yo. Hiru gohan o tabe ni ikimasen ka? Dia ngasih tahu, udah jam 12 loh, gitu ya, pakai akhiran yo. Mau pergi makan nggak? Ya, dia ngajakin makan. Hiru gohan o tabe ni ikimasen ka? Jadi dia nggak hanya bilang hiru gohan o tabemasen ka? Itu kan juga bisa ya. Hiru gohan o tabemasen ka? Mau nggak makan siang? Nah, ini ditambahkan kata pergi. Mau nggak pergi makan siang? Hiru gohan o tabe ni ikimasen ka? Ya. Doko ikimasu ka? Mau pergi kemana? So desu ne. Kyou wa nihon ryori ga tabetai desu ne. Nah, so desu ne di sini dia tidak mempunyai arti tertentu ya. Salah satu fungsinya bisa digunakan ketika kita sambil mikir gitu ya. Ketika ditanya terus kita nggak bisa langsung jawab sambil mikir, itu bisa bilang so desu ne. Kemudian baru dijawab, Kyou wa nihon ryori ga tabetai desu ne. Hari ini saya pengen makan masakan Jepang. Ja, Tsuruya e ikimashou. Ja, kalau gitu yuk kita pergi ke Tsuruya. Ini nama restorannya ya. Berikutnya mereka sudah sampai di restoran. Ya, di sini ada mise no hito, orang restorannya. Dia nanya, go chumong wa? Chumong itu pesanan. Di sini dia menggunakan awalan go untuk berbicara sopan ya, karena sebagai pelayan yang melayani customer itu harus berbicara sopan. Go chumong wa?
Watashi wa tempura teishoku. Saya pakai tempura, itu maksudnya gitu ya. Tempura teishoku. Set menu teishoku itu. Watashi wa gyudon. Saya gyudon. Lalu si mise no hito dia bilang tempura teishoku to gyudon desu ne. Shosho omachi kudasai. Di sini shosho omachi kudasai itu artinya sama seperti chotto matte kudasai. Tapi chotto matte kudasai ini bahasanya kurang sopan untuk melayani customer ya. Jadi kalau melayani tamu itu harus hormat terhadap tamu, yang digunakan shosho omachi kudasai. Ini belum kita pelajari untuk merubah kata kerja ke bentuk sopan itu seperti apa, ya, tapi diingat aja dari sekarang ya. Untuk bicara sopan itu bisa seperti ini, shosho omachi kudasai. Tolong tunggu sebentar. Atau mohon tunggu sebentar gitu ya. Selanjutnya mereka udah selesai makan dan mau bayar ya. Si orang tokonya dia bilang 1680 yen de gozaimasu. De gozaimasu itu sama seperti des. Dalam bahasa sopan ketika melayani customer itu sering digunakan ya daripada menggunakan des. De gozaimasu. Jadi totalnya mereka berdua itu 1680 yen. Terus si Mirasang bilang, "Sumimasen, betsu-betsu ni onegai shimasu." Betsu-betsu itu sendiri-sendiri. Bilnya tolong dipisah. Betsu-betsu ni onegai shimasu. Hai, tempura teishoku wa 980 yen. Gyudon wa 700 yen desu. Jadi kasih tahu tempura teishokunya itu 980 yen, sedangkan gyudongnya 700 yen. Oke, baik. Jadi seperti itu untuk materi percakapan di bab yang ke-13 ini. Tadi ada beberapa penggunaan dalam bentuk sopan ketika melayani customer. Itu cukup diketahui saja dulu ya. Nanti baru akan dipelajari di Minano Nihongo kedua. Baik, untuk materi hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau ada yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum. Kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sorewa, mata.